Kalau gue sih mikir ada mungkin ada juga benarnya di bukan pecat ya, kok kasarnya tidak bekerja sama lagi karena isu yang sering-sering gue dengar itulah komunikasi Sintayong sama pemain. Karena kalau yang di postingan-postingan yang bisa nanti netizen juga cek ya, para pemain tuh rata-rata sih ngucapin terima kasih ke Terima kasih. Sintayong. Iya Oke. benar. Ada kan? Nah itu bisa jadi Iya. bukti. Nah Ada ada. tinggal cek aja siapa yang nggak ngucap. Hey, Gimana, Bil? resiko paling buruk ya dari keputusan PSSI ini adalah bisa-bisa PSSI yang pasti udah kalau misalnya kalah-kalah terus gitu ya. PSSI udah pasti di demo, diserang netizen. Dan yang paling buruk Betul. bisa-bisa Erick Thohir mengundurkan diri. Kasih kesempatan buat coach apa namanya Patrick buat apa ya? Ya buat nanganin timnas kalau gagal, gue tahu bakal nyalain siapa. Udah itu aja. Eh, Makasih. halo guys, welcome back to Double Pivot lagi. Jadi seperti yang kalian kali ini kita nggak berdua, nggak gua sama Coro doang. Kali ini kita rame banget berempat bersama Bung Bertempat. Afif dan juga ada Bung Felix. Kita mau bahas Yuk. apa sih kan hari Halo. ini? Yoi, yoi, yoi. Halo Yoi. semua. Jadi jadi gini Will, ini adalah episode spesial, maka kita ngundang sampai 4 orang. Nah, kita tuh ngundang mereka tuh di hari libur nih, karena kita pengen ngelihat keseriusan mereka. Ternyata dua-duanya datang ternyata. Sorry. Gue bukan calon pelatih timnas. Oh bukan, Oh. soalnya gue Soalnya ngeliat, ini nilai lebih buat gue nih, nilai lebih banget mau walah. datang hari libur nih. Oh gitu ya. Ada aja. Ya Oke jadi lah, oke. Jadi kita mau bahas sesuatu yang spesial ya, Will ya. Yaitu hmm, adalah kita baru aja mungkin berduka, apa mungkin ada yang bersuka cita, nggak tahu juga. Intinya Sintayong Bung berhenti. Towel yang seneng tuh berarti. eh Suka. Dia nyebut nama dong, Will. langsung open war, Cok. Sa- Sabar nggak sih? Skill 1, skill 2 dulu nggak sih? Ya, Jangan ulti langsung. coba. Itu Oke oke adalah oke oke oke. Oke. Sintayong yang dipecat oleh PSSI, di mana kabarnya yang menggantikan itu adalah Patrick Kluivert. Tapi kita pelan-pelan dulu ya, Will ya. Kita tanya Betul. dulu ke narasumber kita yang merupakan dua-duanya kebetulan fans timnas, fans MU juga. Anjir lah, ini gue Fans dikepung MU. tiga, Oh iya ya, gue dikepung tiga fans MU anjir. Jadi gue tanya Felix dulu nih, Lik, apa yang lu rasakan? Mungkin yang simpel-simpelnya dulu. Dengan Eh, Sintayong dipecat dari timnas Indonesia. yang pertama jelas kaget ya. Kan kita ngelihat coach Kagetnya gimana? kayak udah ngebawa timnas maju lah dari era kegelapan dalam tanda kutip. Dia ngerubah dan tiba-tiba sekarang dipecat gitu aja. Padahal dipecatnya juga apa ya? Karena piala AFF gitu maksudnya kan kayak ini boleh ngomong kasar nggak? Nggak boleh ya? Atau Bebas Aja sih. bebas. Kalau lu mau kan terkenal agak sih nggak apa-apa. Kalau mau terkenal. Kan agak keputusan yang tidak populer lah bisa dibilang lah karena Iya, bahasanya PR PSSI banget bahasanya. iya PSSI mecatnya itu setelah dia eh, di AFF padahal kan Indonesia lagi progres di World Cup qualifier jadi ya agak shock sih ke situ arahnya. tapi Viv, gimana bentar, Viv? bentar. Hmm. Gua koreksi si Felix tadi bilang karena AFF ya. Tapi tadi kata Erick Hmm. Thohir di press conference dia bilang bukan gara AFF, tapi Oh lebih bukan. lebih karena Bukan. lawan Cina kalah. Dia tuh ingin Oke. itu ada poin yang udah diperhitungkan lah dan lawan Cina kalah Tapi gara-gara momentumnya tetap setelah AFF tetap aja kan gitu iya. kan. Ya Tadinya tuh udah. lawan Cina tuh mau dipecat katanya, tapi dia Oh, mempertimbangkan lawan Jepang sama apa Arab itu deket Arab. waktunya. Arab. Ya, jadi nggak Sedangkan dipecatin setelah itu. di Ya laga tetap berikutnya aja kan sih. masih ada 2 bulan kan, Flick. Hmm. Jadi Erick Lebih Thohir ke arah kedua. momentumnya sih. Iya. Momentumnya abis AFF, Ya. dia kalah juga, ya udah. Pasti Itu banyak sih orang kalau dari beranggapan gue. kayak gitu sih. Hmm. Oke, Bung Afif gimana? Menurut lu tentang pemecatan Sintayong? Gue gimana ya? Selama gue sama Korea selama sering bahas timnas udah ada desas-desus sih yang sepenjak yang namanya pengurusan baru ya Kor. Gue Aduh, sempat diskusi sama Koro tuh mikir-mikir kenapa ini bawa Erick nama Thohir gua bawa sih? bakal kan kita diskusi eh Iya. apakah Erick Thohir bakal bawa orang baru atau enggak. Oh alhamdulillahnya
kemarin itu dia mempertahankan Sintayong sampai diperpanjang kan sampai 2027 yang setelah Piala Asia. Cuman bagi gue ini keputusan yang apa ya agak gegabah terus agak sembrono gitu loh. Waduh. Maksudnya ya dari gimana ya? Gue mikir gini, Sintayong kontrak di zaman Iwan Bule tahun 2019 terus 2020 kena COVID. Dari yang jeblok banget tuh 173 ranking Indonesia udah naik sampai 130-an lah sekarang. Nah, terus menurut gue tiba-tiba ya menurut gue sih benar juga waktu Erick Thohir bilang dia mau mecat Sintayong itu gara-gara kalah imbang sama Bahrain dan kalah sama Cina. Ya walaupun targetnya kemarin dari Erick Thohir kan 6 poin dan udah di kata kasarnya Erick Thohir gue udah pesenin jet pribadi lo buat lo sama tim tapi masa kok hasilnya cuma 1 poin gitu kan. Iya. Tapi kalau gue sih mikir mungkin ada juga benarnya di bukan pecat ya kok kasarnya tidak bekerja sama lagi karena isu yang sering-sering gue dengar itulah komunikasi Sintayong sama pemain. Oh Sintayong iya. kan pakai penerjemah sendiri gitu. Yang terkadang apa ya bahasa yang ya walaupun semua orang bilang bahasa bola itu adalah bahasa universal, namun setidaknya instruksi di lapangan itu harus langsung sampai gitu loh. Kalau pakai penerjemah sih menurut gue ada sepersekian detik lah untuk pemain memahami gitu loh. Dan ya gue sih berharap dengan keputusan ini nggak blunder sih PSSI. Kalau blunder mah habis nih PSSI, yakin gue. Tapi menurut lo yang sembrono itu berarti PSSI-nya sembrono. Pemecatan Sintayong, pemutusan kontrak kerjasama, kan soalnya udah dipanjang sampai 2027, ya PSSI bayar penalti dong. Itu terlalu gegabah lah menurut gua. Masa ya Piala AFF pun menjadi patokan padahal kan udah dibilang kalau ini cuma sebagai ajang yang buat menelukan bakat-bakat muda pemain U22 yang bakal dipersiapkan untuk SEA Games. Tapi kok malah ya awalnya kan orang Erick Thohir bilang kita nggak punya target di AFF, yang penting pengembangan pemain muda. Tapi kok pokoknya semenjak imbang lawan Laos, terus tiba-tiba targetnya harus semifinal ini dan itu, dan gue mikir kok tiba-tiba semua targetnya berubah gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi itu kayak nggak konsisten aja bagi gue gitu loh. Tapi mungkin perlu kita lurusin lagi ya, Will ya. Jadi kalau kata Erick Thohir bukan karena AFF, ini kita udah kayak PR PSSI. Iya lagi. Jadi ada sesuatu yang nggak Cina, bisa kan? kita, ya ada sesuatu yang off the record ya, kita nggak bisa bahas gimana-gimana. Intinya habis lawan Bahrain tuh ada masalah terjadi yang disebut sama Erick Thohir itu dinamika. Kan dia kan sebut mulu kan dinamika. Nah, dinamika itu yang membuat situasi internalnya timnas tuh ada sesuatu yang terjadi. Makanya kenapa Erick Thohir tuh bilang masalahnya bukan di AFF, tapi di laga setelah lawan Bahrain menuju ke lawan China itu yang masalah. Makanya kenapa dia tuh menekankan alasannya tuh lebih ke masalah komunikasi, Viv, itu betul. Iya benar, komunikasi. Sama tactical. Karena ya itu dua hal itu yang ditekankan terus. Sama gue tambahin tadi masalah komunikasi. Tadi masalah penerjemah. Masalahnya yang gue tahu, Sintayong tuh punya 2 penerjemah, Lik. Uniknya itu. Ada. Jadi dia bukan cuma ada 2 satu penerjemah. Ada satu lagi. Satu lagi adalah penerjemah ke bahasa Inggris ke pemain-pemain yang Eropa. Jadi ada 2 ya, meskipun yang gue dengar sih penerjemah yang bahasa Inggris juga merangkap sebagai asisten atau apa ya yang gue dengar. Tapi intinya gitu, itu benar kalau di komunikasi tuh kalau lu nggak ngomong langsung tuh sama lo kalau diterjemahin tuh bisa beda gitu. Gitu ya Will ya. Iya benar. Gue coba selamatkan show ini nih. Iya. Gue juga tidak menyalahkan AFF juga sih, cuman yang gue dengar press conference-nya Erick Thohir juga, tapi gue menggarisbawahi itu adalah ketidakcocokan strategi dengan pemain taktikal dengan pemain. Ya, dan banyak orang berspekulasi kan terhadap kayak Jaiz waktu lawan Arab Saudi yang kumpul pemain tanpa pelatih itu loh. Jadi banyak orang berspekulasi itu puncaknya gitu loh. Bahkan ada isu katanya para pemainnya sendiri nih yang minta si STY out ini.
Iya nggak sih? Gila. Kak. Bentar nih, bentar. Kenapa lu jadi lu yang goreng isu nih? Enggak, makanya gue nanya kan tadi gue pakai tanda tanya tuh di ending. Katanya ada Oh, isunya Oh. tuh beberapa pemain diaspora tuh yang nggak suka gitu lah. Jadi pengen stay out gitu. Tapi kayak di gimana ruang nih? ganti ada kubu-kubu gitu berarti kalau kayak gitu. Ada kubu. Kayak gue ngeliat dari timnas lokal ya yang Indo tuh lebih sepakat dengan kepemimpinan Sintayong. Tapi gue ngeliatnya ada kubu lain yang mungkin gue lihat kayak tim apa pemain naturalisasi itu kayak lebih setuju Diaspora. diganti pelatihnya. Iya, itu sih yang gue lihat. Hmm, bisa jadi, bisa Balik lagi Gimana ya. Bung Cor? Apakah ini benar? Saya kan netizen Lagi-lagi nih. harus, lagi-lagi harus gue kapuin. Gue juga netizen kali. Iya. Gue gak berani Tambahin sih lagi. nyambung kayak gitu. Gue gak berani sih. Nggak Kan ada gue bukti. nggak ada Nggak bukti. ada bukti satu. Gak Nggak ada ada bukti. bukti. Ya. Benar. Karena kalau yang di postingan-postingan yang bisa nanti netizen juga cek ya, para pemain tuh rata-rata sih ngucapin terima kasih ke Terima Sintayong. kasih. Iya Ada, benar. ada kan? Nah itu bisa jadi Iya. bukti. Nah Ada ada. tinggal cek aja siapa yang nggak ngucap. Hey, Enggak itu Yang di Inggris punchline ya. kali ya? Enggak. Yang di Inggris kali ya? Elkan. Nggak tahu juga, Aduh, enggak. Nggak, Nggak enggak Ini lah. ikut Cor, Kalau lagi. Cor, Mas Cor. apa? Gue ngelihatnya Apa? apa ya? Ini sebuah perjudian yang sangat mahal dari Erick Thohir kalau gue bisa bilang ya. Karena dia Judai. judai. Karena dia mecak Sintayong setengah jalan dari World Cup qualifier kan. Sebenarnya kalau Hmm. bisa dibilang kalau pelatih selanjutnya itu udah fix ya si Patrick ya. Kalau kata Dari Fabrizio. Fabrizio Romano. ya, Masalahnya Iya, Fabrizio udah. Romano ya. here belum we resmi go. tapi ya. Udah here we go Belum Iya. resmi. Tapi 99%. dari yang gue baca di ESPN sama tadi di ESPN kalau Fabrizio bilang kalau udah tekan kontrak 2 tahun, opsional tambah 2 tahun. Oh, Dua nah, tahun plus Jadi 2 4 ya. tahun lah 2 plus 2. kasarnya. iya. Iya, plus Nah, 2. kalau menurut gua setelah pemecahkan ini dan nanti pelatih selanjutnya akan memimpin di 4 laga sisa berarti ya. Iya, Iya, betul. Iya benar. dan laga-laga lainnya Itu lah. pokoknya di 4 laga ini kalau flop itu menurut gua udah ending sih buat PSSI karena Benar-benar. ya karena ini Sintayong ini pemecatan ini. Kalau seandainya PSSI nggak mecat Sintayong dan tetap putusin stick sama Sintayong, at least wajah PSSI masih selamat lah karena Betul. ya blamingnya bisa di Sintayong. Tapi kan kalau sekarang mau blaming apa lagi gitu kan? Kalau gue ngeliatnya kayak situ. Ini tapi sekalinya pelatih barunya ini bagus gitu kayak 4 laga bisa sapu bersih gitu. Iya. Itu menurut gue bakal ngeroket nama Pak Erick Thohir dan jajaran PSSI. Itu yang kalau gue lihat ya. Gue mau nambahin ya. Oke. Menurut gue Iya, gimana, Bel? resiko paling buruk ya dari keputusan PSSI ini adalah bisa-bisa PSSI yang pasti udah kalau misalnya kalah-kalah terus gitu ya. PSSI udah pasti di demo, diserang netizen. Dan yang paling buruk Betul. bisa-bisa Erick Thohir mengundurkan diri. Karena ini benar-benar tanggung jawab dia kan. Jadi Betul. itu sih resiko terburuk ya. Gue bilang nih terburuk. Oke. Itu sih. Gue coba tambahin ya. Gue coba selamatkan yang tadi dulu nih. Lu lama-lama PR nih gue lama-lama nih. Jadi Tolong. kalau yang tadi isu dari Willy kan dia bilang apakah ada pemain yang pengen stay out. Kalau ngaco dari Erick Thohir sih dibilang hubungan antar manajemen dan pelatih segala macam tuh baik-baik aja. Itu satu ya. Kalau dari Erick Thohir bilang baik-baik aja. Terus Aduh, gak bisa tahu. PR ini gue lama-lama. PR ini gue. Terus apa yang tadi dibahas tentang perjudian ya. Ya, itu juga disinggung juga sama Bapak Erick Thohir. Dia bilang ya itu hal yang lumrah karena dia mengacu ke Arab Saudi dan Australia. Dia sih nggak sebut ya, tapi ya kita para jurnalis nangkepnya Australia sama Arab Saudi. Australia Arab Saudi kan juga baru ganti pelatih kan, dan itu juga merupakan sebuah perjudian juga, dan itu hal yang lumrah aja gitu. Nah, tapi yang lebih menarik adalah calon pelatih baru. Gue masih sebut calon sih ya, Patrick Kluivert. Iya. Kabar yang kita dengar nih, Viv, si Patrick Kluivert ini sempat terjerat utang yang tadi kita sebut itu tuh, yang nggak mungkin gue sebut lagi, hampir MM-an, belasan M. Nah, itu gimana tuh, Viv, menurut lu tuh? Saya ada jokesnya tapi enggak ini acara gak apa-apa ini. loh, Nanti keluar gak apa-apa, bebas cok. Paling kalau bahaya kita pip aja. Iya, maksudnya kan kayak
Iya, itu dikak aja sih. Soundboard mana soundboard? Gue nggak ada di trend ya. Gue nggak ada di trend. Sorry. Oh, santai. Sorry. Ada Viv, editing. Viv, gimana? Lu menanggapi isu dari tim calon pelatih baru kita yang katanya sempat Patrick terjerat Kluivert. utang itulah. Heeh. Di samping isu itu ya, menurut gue sih gimana ya? Gue nggak masalah sih soal isu yang sempat ya lagi naik lah sekarang yang bilang Patrick Kluivert ada skandal atau banyak banyak hal. Cuman menurut gue kalau ya dia bisa membawa timnas lebih baik, why not? Cuman skandal itu ya kita nggak tahu masing-masing individu ya. Cuman kalau pendapat gue, kenapa Erick Thohir berani kasarannya berjudi dengan Patrick Kluivert ini. So kasarannya walaupun gua baca sekilas terkait portofolio Patrick Kluivert sebagai pelatih itu tuh nggak mentereng banget, lebih mentereng STI sih menurut gua. Soalnya si Patrick Kluivert ini terakhir ini tuh menunggangi klub Turki gue lupa namanya. Itu tuh hasilnya juga nggak terlalu bagus dan dia cuma bertahan 6 bulan. Ya, Dan gue ya tambahin, walaupun dia gue tambahin Viv datanya. Jadi ini datanya juga gue buka nih. Patrick Kluivert tuh mimpin Adana Demirspor ya, kalau nggak salah ya. Apa Adana ada Adana Demirspor. sport. Ini nih 20 kali tanding nih, cuma 8 kali menang, 6 kali seri, 6 kali kalah. Itu rekornya dia. Sebelum akhirnya dia digantikan. Ini nggak tahu nih, nggak jelas nih. Dia digantikan apa dipecat nih. Tapi intinya dia cuma mimpin 20 pertandingan. Itu. Oh my God. Iya. Gimana, Will? Ya Ada walaupun pendapat mungkin? Ayo dah, Afif, lanjutin. Lanjut. Oke, menurut gua dengan rekor kayak gitu sih sebenarnya Erick Thohir melakukan perjudian sih dengan pergantian pelatih. Ya kasarannya ya kalau soal CV ya STY lebih mentereng. Cuman Betul. kalau gua sih pikirannya gini, mungkin perjudiannya lakukan Erick Thohir tuh ada sangkut pautnya dengan calon-calon pemain naturalisasi sih. Soalnya gua sempat baca dari media Belanda, gue lupa namanya, Netherlands Football atau apa gitu. Mereka nyebut beberapa pemain itu masih pikir-pikir untuk bela Indonesia. Oh. Ya seenggaknya kalau dengan diangkatnya Patrick Kluivert mungkin mereka bisa mikir oke, ada nih pelatih Belanda yang bisa stylenya dan budayanya sama nih sama gua gitu loh. Dan mereka mau bela timnas ya, siapa tahu nanti Rian Flamengo, Yat Manson, siapa tahu kan yang bakalan datang ke Indonesia buat membela Indonesia gitu loh. Itu sih yang gua rasa perjudiannya lakukan Erick Thohir. Jangka panjang Mana, ya. Lik? Ada tambahan lagi, Lik? Lu yakin nggak sama Patrick Kluivert ini nih? Terlepas dari riwayat dia. Kalau tadi ya, jadi gue tadi sempat baca ya di Twitter ya. Gue ngelihat dari Curacao Football News, akun fanbase-nya sana kan. Dia sempat jadi Bikin pelatih Curaçao. Iya, jadi dia bilang kasih testimoni lah, gimana Bapak Patrick ini melatih Curacao. Dia bilang secara rekrutmen Patrick ini sangat bagus. Dia pintar nyari pemain, bla bla bla. Tapi kan selayaknya pelatih kan dia juru taktik lah ya. Di lapangan menurut testimoninya itu jelek. Jadi ya bisa ya jelek. Jadi dia bilang tuh ya benar-benar jelek dan pemainnya ya nggak bisa ngikutin. Gue nggak ngerti gimana detailnya. Tapi intinya eksekusi di lapangannya secara taktik jelek. Tapi kalau secara rekrutmen bagus. Itu yang gue dapat dari testimoni mereka. Dan gue ngelihat track record yang tadi apa yang sempat lu sebut dia ngelatih Curacao, apalagi Master ada di klub Demirspor. Iya. Turki juga itu ya. Turki. Nah iya, kan lumayan flop ya hasilnya ya. Kalau bisa dibilang ya, menurut gue agak skeptis sih jujur sama Bapak Patrick. Dan gue ekspektasinya sebenarnya pelatih ganti Sintayong tuh nggak apa-apa diganti. Cuma nggak Patrick juga dong. Maksud gue kan itu ya minimal. Pelatih Belanda nganggur tuh banyak loh. Coba siapa Lik? Kayak Erik Ten Hag. Gue gak segini deh. Gue bisa mikir malah Luis Van Gaal loh. Ya Luis Van Gaal, Ten Hag, banyak lah. Itu dua MU semua tuh tadi. Tapi maksud gue banyak loh. Banyak loh pelatih Belanda nganggur loh. Yang lebih bagus dan lebih kebukti gitu. Aneh banget.
Oke, gue coba melihat ya. Kalau Van Hal, kemungkinan ini ada info yang gue dapet, katanya PSSI lagi mencoba juga sih. Tapi gue nggak tahu bener atau enggak ya. Oh, Kemungkinan waduh. Van Hal mungkin nggak jadi pelatih, tapi mungkin Technical direktur director. teknik. Udah Ya, duitnya banyak ya tapi itu PSSI ya. rumor ya. Tapi itu rumor ya, itu rumor. Gue nggak Iya, tahu bener atau enggak. Hmm. Tadi ada siapa ETH? Erik Ten Hag. Nggak ETH. mungkin Gak gitu. mungkin sih, gak mungkin. Tapi gini Erik gini. Ten Jadi Hag kan nggak mungkin. sebenarnya Erik kan bilang ada berapa kandidat lah Ya, dalam ada tiga. interview ini. Ada Ya. 3. Nah, Jadi yang gue dengar rumornya tuh ada 3 Mas. Pertama jelas Hmm. Patrick kan. ya. Kedua Frank Rutten. Ketiga Mark van Bommel. Mark Jadi van Yang Bommel. kedua siapa? ya Yang kedua siapa rumornya tadi? 3 Mark van Bommel. Enggak, yang Enggak, kedua, yang yang kedua. kedua. Kan Kedua Frank Rutten. Nggak tahu gue siapa itu. siapa? Nggak tahu lagi Nah gue. pokoknya kan kalau Van yang Bommel. lumayan lebih populer Mark van Bommel kan. Cuma yang Hmm. keterima entah kenapa Patrick gitu, maksud gue kan aneh banget. Ya itu kan dijelasin karena dia mau datang di hari itu untuk interview, kan cuma satu orang doang yang datang kan. Lu tahu gak Ini sih, menurut gue baca di forum ya, baca iya. kan kata yang tadi kan kata Erik, dia satu-satunya yang datang pas interview di hari Natal, di hari libur. Dia jadinya Erik Iya. respect banget kan ke Patrick ini. Hmm. Bener Netizen nih dong. jahat Siapa banget. tahu pelatih lain nganggur. Netizen jahat banget. Dia Netizen doang komen nganggur. kalau orang datang ke interview pas hari libur itu kayaknya dia BU deh. BU. Iya, makanya itu aduh jahat banget netizen asli. Jadi kayaknya PT Cleaver tuh emang ya ini suzon aja ya, inilah Iya, ada masalah keuangan gitu-gitu kali Tapi ya. katanya udah selesai. Nggak, tapi udah yang selesai. tadi yang masalah utang itu katanya udah selesai, dan kata lawyernya ini sempat gue baca ya, katanya itu udah diselesaikan dan katanya Patrick Kluivert itu korban. Jadi dia itu korban sebenarnya Oh. dari scam kayak penipuan gitu. Tapi ya dikit ya, menurut gue Patrick Kluivert sebenarnya secara, kalau dia pemain, Tiff, lu kan juga lumayan ngikutin nih. Dia sebenarnya secara Iya. pemain tuh lumayan mentereng loh dia sebenarnya. Iya. Lik. Dia tuh Oh mantan iya. bombernya Belanda. Barcelona. Di pernah Barcelona, top, AC Milan, Ajax. top skornya Euro. Dia top skor Iya. loh Euro. Gua Ballon d'Or dia gini, posisi 5. gini Cor. Gua sebagai Kayak pemain gimana? ya respect jelas. Cuma kalau pemain Ya, jadi pelatih, kita contoh Wayne Rooney deh. Udah Wayne kan, maksud gua Rooney. ya udah nggak belum tentu dia jagus pemain kan bagus pelatih kan beda itu maksud gua kan. Itu. Ya kan nggak ada yang tahu. Kita kan kasih Iya gak ada yang kesempatan. tahu. Kayak Luis de la Fuente, pelatih Spanyol waktu dia mau latih Spanyol kan nggak ada yang tahu siapa nih orang nih, Luis, Iya. Luis Zinedine de la Zidane Fuente. pelatih jago, pemain Itu. jago. Nah, Tapi ayo. emang sih sejauh ini komentar-komentar netizen yang gue pantau sih emang rata-rata negatif dan skeptis ya. Iya. Karena yang tadi lah berbagai statistik buruk, terus rekam jejaknya buruk, gaya kepelatihan yang kita pun bahkan masih buta kan, kita nggak tahu gameplay. Padahal kau Will, gue udah membayangkan ya, Erik Ten Hag beneran yang masuk jadi pelatih Indo. Dan nanti pas lagi ini kan, lagi dikasih sorakan sama penonton kan, Erik, ada Erik Thohir nongol, ada Erik Ten Hag. Jadi kan dua-duanya sama-sama Erik Sebenarnya maksud seneng gue ya. kan. Iya senang. Satu senang, dua-duanya senang. Iya. Bisa. Tapi ya, Membayangkan BTW ini gitu. kan gue kan lagi buka datanya nih. Patrick Kluivert kan ngelatih Curaçao. Pernah lawan Bahrain loh dia loh. Coba tebak skornya berapa lawan Bahrain. Gue tadi udah Ada yang bisa baca tebak nggak? 4-0 kalah, coba Cao. Iya betul. Curaçao kalah sama Bahrain 0-4. Aduh, skeptis banget Ya, timnas. tapi kan materi Aduh, pemainnya berat. beda. Materi pemainnya beda. Ini gue coba kasih satu yang positif ya. Ini kalau menurut data yang gue baca lagi nih, katanya tuh bener kata lu, Lik. Jadi si Patrick Kluivert ini pernah bawa Curaçao ke posisi terbaiknya Curaçao di kualifikasi Piala Dunia. Jadi sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Tapi itu di Iya. Curaçao. Tapi Hmm. jadi gimana, Viv? Udah mulai agak optimis Optimis. dengan Patrick Kluivert? Ya kita lihat aja ya pas lawan Australia. Betul. Soalnya gini, oke lah masih ada waktu 2,5 bulan lagi. Tapi kan untuk menghadapi Australia itu kan pemain berkumpul itu kan kalau bisa dibilang H-5 atau H-7 sebelum pertandingan kan nggak semua pemain langsung klop dengan strategi yang bakalan diterapin sama Patrick. Kita lihat aja lawan Australia ini
bisa nggak dia membuktikan nggak kalau dia mampu mengemban dia menunggangi timnas. Karena menurut gua kalau di Australia ya kasarnya nih kita menang lawan Australia tipis saja 1-0 dan strateginya berjalan. Iya, oke, optimis. Cuman kalau akhirnya ngeflop dan dibantai habis-habisan sama Australia, ya gua jauh dari kata ya lupakanlah Piala Dunia 2026. Oke, ini berarti kalau gue coba simpulin ya Will, kalau dari Elik sama Afif nih yang nggak begitu suka ya dengan Sintayong dipecat satu, dan mereka cukup pesimis ya dengan kedatangan. Sorry. Gue sebenarnya nggak apa-apa Sintayong dipecat asal penggantinya lebih bagus. Gue gitu. Ada pendapat. Gue gitu. Nggak apa-apa maksudnya Sintayong diganti. Ya udah. Kalau nggak apa-apa. Walaupun Kalau nggak nggak apa-apa. apa-apa. Cuma lebih karena semoga maksudnya Sintayong di sini nih. Ya pelatihnya di sini dong. Masa downgrade gitu menurut gue. Gitu sih. Oke lah. Ya karena waktu kita yang cukup terbatas ini gue Nah, mau kasih masing-masing lu jawab dulu. statement penutup lah ya dari kita masing-masing. Oke, dari gue dulu kali ya. Ya gue berat sisi positifnya aja. Ini pemainnya udah satu bahasa, pemain diaspora satu bahasa dengan pelatihnya. Pemain Indonesianya juga lah mungkin pasti bisa lah kan dengar instruksinya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi Sorry, gue mau nanya dong. Masalah Apa? Kenapa? Kalau kemarin Sintayong pas di zaman Sintayong kayak pemain kayak Elkan gitu-gitu kena dengan adanya pergantian pemain ini pergantian pelatih ini apakah ada chance mereka bakal main di rezim baru gitu kayak Elkan gitu-gitu yang jarang dimain. Itu pelatihnya sih menurut gua. Tergantung pelatih baru. Jadi Mungkin sebenarnya karena ada itu juga peluang. menurut gua. Apa tuh? Menurut gua kayak gitu ya. Kayak ada berapa naturalisasi ini yang udah dinaturalisasi tapi endingnya nggak dimainin, yang dimainin kayak atlet lempar lembing kayak gitu-gitu. Siapa itu? Nggak, maksud gue ada pemain naturalisasi ini udah capek-capek di naturalisasi tapi endingnya nggak kepake gitu. Mungkin lebih ke situ sih gue ngelihatnya. Ya udah ya Apakah Tete. di rezim baru? Tapi memang peluang kebuka sih untuk Elkan Bagot, untuk Saldil Ramdhani, untuk Stefano Lillipali, atau mungkin Maklok untuk dipanggil lagi, itu peluangnya cukup besar. Tapi balik lagi, tergantung pelatih barunya itu nanti dia mau manggil atau enggak. Will, statement lu Will sebelum. Oke guys. Kenapa nih? Sebelum dipotong Felix nih. Karena keterbatasan waktu ya guys ya. Oke. Kita masing-masing statement penutup aja lah ya. Ya udah, gue berharap timnas pokoknya yang terbaik lah ya di bawah Patrick Kluivert. Setidaknya udah satu bahasa, udah satu komunikasi dengan pemain diaspora. Pemain Indo juga mungkin ngerti lah instruksinya dalam bahasa Inggris gitu-gitu. Dan juga gameplaynya udah sesuai dengan keinginan filsuf Belanda kita lah ya. Semoga aja bakal main 4-3-3 menyerang gitu. Lanjut Bung Coro. Siapa tuh? Aduh, anjir. Lu langsung pakai kata-kata itu ke gue lagi tiba-tiba. Lanjut statement penutup. Oke. Kasih benefit of the doubt sih menurut gue ke Patrick Kluivert. Menurut gue nggak fair untuk gue tuh tadi lihat di postingan ya banyak yang Patrick Kluivert out gitu. Buset, dia belum datang loh. Belum main. Dia belum datang. Udah bilang out, udah datang bilang out. Belum datang. Tolonglah netizen. Ya kita ngerti, lu mungkin suka dengan timnasnya STY, istilahnya dilatih STY. Kita pun juga suka. Tapi kan ya keputusan sudah diambil, PSSI merasa timnas harus terbang lebih tinggi tanpa STY. Ya udah kita support aja dulu. Kita lihat dulu aja Patrick Kluivert ini seperti apa. Kalau menurut gua apakah dia berhasil atau tidak tergantung kecocokan. Karena kalau mau pelatih bagus pun kata dia nggak cocok, susah juga. Kita lihat Mancini di Arab Saudi kan gagal total. Mancini emang jelek kan? Enggak kan? Dia bawa Man City juara Liga Inggris, ngalahin Manchester United, terus juga bawa Italia juara Euro. Tapi gagal di Arab Saudi. Jadi terus kayak Luis de la Fuente nggak punya City gimana-gimana. Tapi juara sama Spanyol di Euro. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi menurut gua kasih kesempatan, jangan dikit-dikit bilang out. Nah, paling gitu sih. Lik, gimana Lik? Lanjut, statement penutup. Kurang lebih sama kayak Coro sih, udah diwakilkan. Kasih kesempatan buat coach apa namanya Patrick buat apa ya? Ya buat nanganin timnas. Kalau gagal, gue tahu bakal nyalain siapa. Udah itu aja. Makasih. Bang Afif, lanjut. Nyalain siapa? Apa? Gue seneng nih sama Felix nih, nyalahin siapa. Netizen banget nih. Ya, lanjut Bang Afif. Oke. Masa salah di mana?
Salah di mana? Nggak Kan apa-apa, enggak nggak apa-apa. enggak apa kan? Lanjut. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut. Kalau gue sih simple. Kita kasih kesempatan Patrick Kluivert, ya bekal benar dia membuktikan dia sebagai pelatih yang punya kapabilitas sebagai pelatih top. Dia bisa bawa timnas ya kasarannya ya lolos di round 3 ini ya minimal finish ketiga atau empat sih seperti target yang diminta sama Erick Thohir. Cuman kalau flop, gua rasa perjudiannya lakukan Erick Thohir gagal. Cuma itu aja. Ketawanya kenceng, renyah banget Oke ketawanya. deh, gitu aja guys. Setelah nama Erick Thohir disebut, berarti sudah penantangan ending episode kali ini ya. Episode cukup. Iya. Bentar, dikit. Siapa lagi? Dikit. Kan dari tadi kita kan ngebahas tentang PSSI gitu-gitu. Ini juga kita ngucapin terima kasih juga ya buat Sintayong. Iya dong. betul. Oh Sintayong iya, kita kasih lupa Sintayong. ngucapin terima kasih. Iya. Terima Apa kasih Coach bahasa Shin. Korea terima kasih kamsahamnida ya? Kamsahamnida. 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 Buat Makasih. Sintayong Kamsahamnida. Coach atas Sintayong sudah jasa-jasanya. membawa Indonesia dari zaman kegelapan, dari minus sampai udah terang sekarang. Oh, Push ranknya terang lumayan ya, rada push ranknya. terang. Iya. Ya, push rank lumayan. Oke lah, segitu aja guys. Mudah-mudahan apa yang Episode. dilakukan tidak sia-sia ya. 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 Tidak sia-sia. Amin. Oke lah, Yuk, segitu tutup aja yuk. guys. Episode Double Pivot kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. See you dan semoga Patrick Kluivert sukses bersama timnas. Tepuk tangan dong. Amin.